Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kompak Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, kembali di review helm ya teman-teman. Hari ini kita mau membandingkan kedua helm yang cukup ramai di pasaran kali ini, kemudian cukup banyak dicari juga. Nah, ini keduanya tersedia di Reog Helm ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa follow IG kita di Reog Helm, kemudian kalian bisa CO lewat Shopee ataupun lewat TikTok teman-teman. Nah, langsung aja kita coba bahas seperti apa perbandingannya, kemudian seperti apa perbandingan fitur, kemudian spesifikasi dan juga desain dari kedua helm ini. Nah, yang di sebelah sini adalah INK Dynamic. Jadi ini adalah salah satu helm yang cukup ramai juga hari-hari ini, banyak dicari, kemudian banyak dipakai juga. Kemudian yang di sebelahnya tentu saja yang nggak kalah ramai, nggak kalah banyak dicari, kemudian nggak kalah ini ya, nggak kalah populer akhir-akhir ini teman-teman, ada KYT Kyoto. Keduanya warna favorit ya, ada warna putih. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, keduanya untuk warna putihnya ini mirip-mirip ya teman-teman. Nah, warna putihnya glossy, kemudian desainnya juga cakep teman-teman. Kemudian yang kita coba bandingkan dari desainnya dulu ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara ayam atau suara-suara burung dan suara-suara hewan lainnya ya teman-teman, karena memang kita ada di depan rumah, kemudian banyak hewan-hewan di sini. Nah, untuk KYT Kyoto ini kalau dari desain samping dia desainnya seperti ini ya teman-teman. Dia kelihatan lebih elegan dengan spoiler di belakang ini yang tidak terlalu kelihatan, jadi dia cenderung membulat. Nah, seperti ini untuk tampilan dari sampingnya. Sedangkan kalau di NK Dynamic dia ini kelihatan lebih sporty dengan spoiler yang sedikit lebih panjang di bagian bodi belakang teman-teman. Kemudian di sini ada logo SNI di KYT Kyoto. Kemudian di NK Dynamic juga ada logo SNI-nya. Kemudian kita coba lihat dari tampilan belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang dari KYT Kyoto ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Jadi kalian lebih suka yang mana dari desain keduanya? Nah, di sini untuk KYT Kyoto dia ada logo KYT di bagian belakang yang cukup gede. Kemudian ada logo DOT juga. Nah, sama juga dengan INK ya. Jadi di INK ini juga ada logo INK yang cukup klasik, yang sudah cukup lama ya. Nah, seperti ini untuk logonya. Kemudian dia juga sudah DOT. Jadi untuk sertifikasinya kedua helm ini sama ya teman-teman, sudah DOT dan juga SNI. Kemudian kalau dari tampilan samping sebelah kiri dia seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilan samping sebelah kanan. Jadi untuk INK Dynamic ini dia tidak ada lubang anti thrift-nya, jadi di sini kosong. Sedangkan untuk di KYT Kyoto dia dapat lubang anti thrift. Oh ya, sebagai tambahan informasi untuk harganya sendiri, KYT Kyoto dan juga INK Dynamic ini bedanya sekitar 50 ribuan ya teman-teman. Di Reog Helm kalian bisa dapat KYT Kyoto ini di semua warna itu sekitar 400 ribuan. Untuk INK Dynamic dia sedikit lebih mahal dengan harga sekitar 450 ribuan. Kalau kalian CO lewat Shopee ataupun lewat TikTok dia lebih terjangkau karena banyak potongan harga dan juga gratis ongkir. Kemudian ada flash sale juga teman-teman. Nah, itu tadi untuk tampilan dari sampingnya. Kemudian kalau tampilan dari depannya dia seperti ini teman-teman. Keduanya menggunakan visor clean ya. Saat kalian membeli kalian akan dapatkan visor clean yang belum flat visor juga. Tapi keduanya ini dia ada semacam ini ya, lengkungannya di bagian depan untuk visornya di INK Dynamic maupun di KYT Kyoto. Kemudian dia juga ada stopper untuk visornya. Jadi ada lubang stopper untuk visornya ya teman-teman. Jadi di bagian bawah sini juga ada untuk stoppernya di kedua helm ini. Kemudian kalau kita lihat untuk ventilasi udaranya, nah dia ini ada ventilasi udara di bagian atas atau top fan. Nah, di KYT di INK Dynamic dia seperti ini untuk ventilasi udaranya. Dia menggunakan perpaduan aksen warna hitam juga. Sama juga di KYT Kyoto ada satu di bagian atas teman-teman. Nah, seperti ini. Bedanya di KYT Kyoto ini ada di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada dua juga seperti ini yang bisa dibuka tutup ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan di INK Dynamic dia ini yang bagian belakang solid ya, nggak bisa dibuka tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau kita lihat dari bagian interiornya di sini yang kelihatan beda adalah pada busanya ya teman-teman, dimana untuk KYT Kyoto ini dia menggunakan busa dengan warna hitam semuanya. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari dekat. Untuk interiornya dia seperti ini, dia cukup lembut, kemudian menggunakan busa dengan warna hitam semua. Nah, seperti ini untuk yang kita unboxing dan juga kita review kali ini, dia ukurannya L ya teman-teman. Jadi ini ukuran L. Kemudian dia juga fully knockdown, artinya kalian bisa ngelepas semuanya dengan mudah untuk mencuci helm kalian.
Nah, itu tadi untuk interior dari KYT Kyoto. Sedangkan kalau kita lihat dari INK Dynamic, dia interiornya lebih berwarna ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk interiornya. Dia menggunakan interior dengan warna hitam dipadu dengan ada sedikit aksen warna ini ya, orange di bagian sini. Seperti ini. Kemudian dia untuk materialnya juga cukup lembut, sama juga atau mirip juga dengan KYT Kyoto teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk sistem penguncinya, kedua helm ini sama ya, dia menggunakan sistem pengunci Micromatic. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada ringnya, jadi ini berfungsi banget untuk mungkin naruh helm kalian atau menggantung helm kalian teman-teman. Jadi untuk sistem penguncinya dia menggunakan sistem pengunci Micromatic. Nah, ini untuk Micromatic dari INK. Sedangkan kalau kalian beli KYT Kyoto, kalian akan mendapatkan sistem pengunci Micromatic juga. Nah, ini Micromatic dari KYT ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini untuk bagian interiornya ini juga sangat lembut ya teman-teman. Di bagian KYT di sini ada emboss KYT-nya juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di visornya ya teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi, kedua helm ini dia menggunakan visor clean saat kita beli. Tapi kalian juga bisa upgrade untuk visornya ini. Mungkin kalian pengen pasang iridium dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian di bagian semua sisi helm ini ya teman-teman, baik di KYT Kyoto ataupun di INK Dynamic, dia ini sudah menggunakan list karet di semua sisi helmnya. Jadi ini aman untuk helm kalian mau ditaruh, kemudian saat hujan pun dia juga masih aman. Nah, serunya ketika kalian menggunakan visor clean seperti ini ya teman-teman, ini untuk siang hari nyaman, malam hari pun juga nyaman teman-teman. Apalagi di malam hari, tentu ini kelebihannya untuk di malam hari ya kalau menggunakan visor clean seperti ini. Memang mungkin kalau siang hari nanti kalian kalau terlalu terik akan butuh kacamata, karena memang di kedua helm ini dia ini belum support untuk double visor, atau memang disetting untuk tidak double visor ya teman-teman. Kemudian kalau kita tutup, kita coba tutup ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 step untuk KYT Kyoto. Kemudian di bagian depan sini ada logo KYT lagi. Nah, jadi logonya ada 2, ada di bagian belakang 1, kemudian di bagian depan ini 1 teman-teman. Sedangkan kalau di bagian ini INK Dynamic saat kita tutup dia seperti ini, sama 1, 2, 3, 4, ada 4 step. Kemudian di sini ada sistem penguncinya atau lock visornya, sama juga dengan KYT Kyoto tadi, juga ada untuk lock visor seperti ini. Kemudian di bagian depan sini, nah di INK Dynamic ini juga ada untuk ini ya logonya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini perbandingan antara KYT Kyoto dan juga INK Dynamic. Memang untuk harga sekitar 400 ribuan ya teman-teman, kedua helm ini sangat bersaing karena dengan fiturnya pun mirip-mirip, desainnya pun mirip-mirip, dan juga untuk harganya pun juga mirip-mirip. Dari segi kenyamanan, kalau menurutku kedua helm ini pun juga akan mirip ya teman-teman untuk kenyamanannya. Dari segi busa, kemudian dari kaca, kedua helm ini kalau menurutku tidak perlu diragukan lagi di kelas 400 ribuan. Jadi dengan harga sekitar 400 ribuan, kalau menurutku sudah cukup worth it untuk KYT Kyoto ataupun INK Dynamic ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau dilihat di bagian belakang ya teman-teman, kalau kita lihat, nah seperti ini, kita di belakang ini untuk KYT Kyoto ini teman-teman, untuk list karetnya ini dia lebih tebal. Nah, bisa kelihatan di sini dia lebih tebal, sedangkan di INK Dynamic dia ini dari mulai depan sampai belakang dia lebih tipis. Tapi di sini ada list karet yang semacam ada motifnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini di bagian belakang. Kemudian untuk spoilernya di INK Dynamic ini dia lebih sporty dengan spoiler yang cenderung lebih kelihatan. Kemudian di sini ada motifnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini kan semacam motif yang terpisah, semacam winglet lah kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk garis desainnya ini dia itu lebih kelihatan. Sedangkan kalau kita lihat di KYT Kyoto di bagian belakang ini dia lebih elegan. Nah, seperti ini ya teman-teman, dia nggak ada spoilernya, kemudian nggak ada semacam yang terpisah kayak gitu, tapi di sini dia ada ventilasi udara yang bisa dibuka dan ditutup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di KYT Kyoto ini dia sudah ada lubang anti theft-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalian mungkin kalau mau naruh helm di parkiran bisa dikunci lewat lubang anti theft ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perbandingan antara KYT Kyoto dan juga INK Dynamic. Dua helm yang hari-hari ini cukup populer, kemudian banyak dicari juga dan banyak digunakan juga, apalagi bagi teman-teman yang
mungkin suka San Mori dan lain sebagainya, karena memang kedua helm ini harganya cukup terjangkau di harga sekitar 400 ribuan aja, kemudian dengan desain yang cakep dan juga fiturnya yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review singkat kita hari ini, perbandingan antara INK Dynamic dan juga KYT Kyoto teman-teman. Jadi kedua helm ini kalian bisa dapat di Reok Helm juga. Kalian bisa follow IG dan juga TikTok kita di Reok Helm teman-teman. Nah, kesimpulannya dengan harga sekitar 400 ribuan, kedua helm ini cukup recommended untuk kalian gunakan. Tergantung kalian lebih suka desain dan juga selera kalian suka yang mana, suka INK ataupun suka KYT teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih selalu mendukung channel ini dan sudah menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.